sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan, Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. DPR, RUU perampasan aset belum bisa disahkan karena berpotensi langgar HAM. Potensi. Kebijakanmu lo selalu gawe naik tensi. Masa aku nek rapat perkara anggaran begitu cekatan. Giliran menetapkan hukuman koruptor diolor-olor persis koyo barang lentur di dalam kolor. Tapi kan soal perampasan aset ini kita harus memikirkan masa depan anak dan keluarga pelaku lo lah. Bodoh amat. Oh, mereka maling aja nggak eling. Kita bayar pajak udah golong komeng, begitu kekumpul diuntal koruptor tak bergeming. Kita yang dikorbankan kok disuruh memikirkan gajine wis gede kok iso sik korupsi. Mosok ketangkep pertimbangane anak istri. Halah wis to DPR, keputusanmu itu memang bulet koyo entut. Pancen DPR ku idenya dengkul jaran. Wis dengkul jaran atos ireng enek ulune angel ditekuk. Tapi to nek jaran disampluk jelas jalan. Lah nek DPR kerjane ngantuk seneng jalan-jalan. Cocok. Udah. Hei Bodat, kau bilang perampasan aset itu melanggar HAM. Terus apa cerita mereka-mereka yang merampas hak rakyat Indonesia? Kok gampang kali ya congor mau ngomong gitu ya? Tapi memang iyalah, yang namanya maling pasti melindungi maling, sama Len sama mereka, sama ya. Jadi memang di Indonesia ini udah nggak ada yang bisa dipercaya. Jalan satu-satunya adalah menurunkan kalian secara paksa, itu baru yang pas. Ya, kalau rakyat Indonesia udah bergerak, barulah kalian tahu rasa, ngerti? Jadi HAM-nya rakyat, yang uangnya dicuri sama si koruptor, dia nggak apa-apa, sampah. Rampasan aset, lebih hak, pertama memang di atas dengan mekanisme kita akan dibahas dulu. Namun kita awalnya tidak akan tergesa-gesa. Kita bahas masalah RUU perampasan aset yuk. Nggak masuk di akal sama saya, si koruptor yang maling uang rakyat itu hartanya masih dilindungi dengan dalih HAM loh. Jadi HAM-nya rakyat yang uangnya dicuri sama si koruptor. Memang aneh ya ini negara ini. Dia nggak apa-apa, sampah. Gitu ya, para wakil kami yang terhormat. Bahkan sampai detik ini RUU perampasan aset juga belum diokekan, masih di awang-awang. Katanya harus hati-hati karena menyangkut HAM. Padahal korupsi merajalela. Oke, fine, kita sepakat negara tidak boleh semena-mena, tidak boleh asal menyita harta orang tanpa bukti, tanpa proses hukum, tanpa putusan pengadilan dan sebagainya, dan bla 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 lah itu kata mereka ya kan. Pertanyaannya, HAM yang sedang kalian bela, HAM-nya siapa Pak Bu? HAM-nya para koruptor atau HAM-nya masyarakat yang uangnya dimaling? Ingat loh ya, ketika uang negara dikorupsi, yang paling kehilangan dan merasakan dampaknya itu rakyat Indonesia itu sendiri loh. Ya, anak-anak kehilangan kesempatan untuk bisa sekolah dengan layak. Orang sakit kekurangan obat dan tidak mendapatkan pelayanan rumah sakit dengan layak, jalan rusak, nggak bisa diperbaiki, bantuan sosial dipotong, lapangan kerja tercipta nggak maksimal, harga bahan pokok makin mahal, dan banyak lagi hak-hak masyarakat yang dirampas. Jadi itu bukan pelanggaran HAM ya? Itu menyangkut hak banyak orang loh, yang sering HAM itu berlaku hanya untuk para pejabat mungkin ya, kalau bagi rakyat biasa rakyat kecil ini nggak berlaku sama sekali ini. kalian bilang itu di waktu kampanye dulu. Katanya mau kalian perjuangkan. Jangan sampai HAM hanya dibahas dan seolah-olah menjadi hak istimewanya untuk koruptor. Karena uang yang mereka curi itu nggak jatuh dari langit. Itu uang rakyat. Sekali lagi uang rakyat, bangun. Enak bener ya jadi koruptor. Udah maling uang rakyat, tapi hartanya aman, nyaman, tentram di tempat yang aman. Iya sih, di penjara koruptornya. Tapi pas dia keluar, ayo kita shopping anak cucuku. Masih enak. Aku lagi, pokoknya semuanya jadi turunanku. Udahlah, ibu, bapak, dewan yang terhormat, kalian pertimbangkanlah lagi. Koruptor iblis itu nggak takut sama Tuhan. Mereka cuma takut dengan undang-undang RUU perampasan aset itu disahkan. Benar itu. Buka matamu.
Pupus sudah harapan negeri Konoha agar bersih dari tikus-tikus koruptor yang sangat lapar, serakah memakan uang rakyat. Suram kawan-kawan, tidak akan bersih koruptor di negeri Konoha apabila RUU perampasan aset tidak disahkan oleh mereka ini. Jadi bubarkan aja mereka ini, nggak ada manfaat untuk rakyat, yang ada gaji aja besar, kerja nggak ada. Buat undang-undang untuk perut sendiri aja. Begitu undang-undang yang membahayakan mereka, mereka tidak berani mengesahkannya. Terus koruptor di Konoha tidak bisa ditolong lagi, kecuali dengan vaksin RUU perampasan aset dan vaksin hukuman mati. Kenapa virus koruptor di negeri Konoha ini sudah level sangat berbahaya? Karena sudah menjalar di aparat penegak hukum. Yang kemarin nangkapin koruptor, rupanya dia suhu bagian koruptor juga. Undang-undang perampasan aset ditolak oleh DPR RI karena belum sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Ya iyalah ditolak. Masa enggak? Kan di Indonesia pejabatnya pada korupsi. Kalau seandainya undang-undang itu disetujui, nanti negara Indonesia jadi kaya mendadak, gimana? Kalau seandainya negara Indonesia jadi kaya mendadak, masyarakatnya pada kaya semua dong. Ditolak karena merugikan mereka. Kalau seandainya masyarakatnya pada kaya semua, nanti masyarakat Indonesia pada sombong. Nanti kalau masyarakat Indonesia pada sombong, nanti Allah marah. Kalau seandainya Allah marah, masyarakat Indonesia masuk neraka. Ya udahlah, bagus ditolak aja lah undang-undang itu daripada masyarakat Indonesia pada masuk neraka. Breaking news, baru aja DPR menolak RUU perampasan aset. Iya, cakep ya. Banyak selamat buat para koruptor ya. Calon-calon pejabat yang mau korup, banyak selamat ya. Sekelas Bapak Prabowo aja kagak sanggup nih untuk mencegah para koruptor untuk dirampas asetnya. DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang sudah diajukan oleh Bapak Presiden. Ini mas sekali presidennya bener, belakangnya busuk semua. Heran gue, alasannya apa? Karena HAM ya. Kalau kayak Deket aja. gitu ya, pantes ya negara kita tuh korupsinya yang paling besar. Loh, tuh di Cina ya, di mana-mana ya pejabatnya nggak ada yang berani korupsi. Karena apa? Karena ada undang-undang perampasan aset. Kenapa negara kita nggak berani? Karena isinya koruptor semua. DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Lagian mana mungkin sih? Kalau disahin kan habis dong menterinya, habis dong DPR-nya, habis dong Praroro. Lagian ini kan lagu lama, lu jangan main sinetron-sinetronan. Paling ini juga skenarionya presiden yang minta. Biar udah dibahas dulu di DPR, ntar tolak aja, agar nggak terkesan gue yang salah, agar rakyat menilai gue emang mau RUU perampasan aset disahkan, tapi ditolak DPR. Sinetron, lagu lama lo. Lagian DPR kan isinya boneka semua, ketua partainya aja menteri semua, pembantu semua. Gimana mau disahin sih, Lagian jangan pada sinetron-sinetronan lagu lama. Kalian kalau kagak bisa kerja yang bener, mundur lo. Bagoy emang, koplok lo, bangke. Rancangan undang-undang perampasan aset belum bisa disahkan karena berpotensi melanggar HAM. Tai gue bilang. Ya Allah Robbi, lebih melanggar HAM mana? Rakyat miskin gara-gara lulu orang yang korupsi. Rakyat susah gara-gara orang-orang yang korupsi. Yang harusnya uang yang dikorupsi itu mengalir kepada rakyat untuk mensejahterakan rakyat, malah mensejahterakan perut pribadi. Coba lu bayangin. Apa sih lu? Kalau lu bikin undang-undang untuk rakyat, masalah pajak aja lu cepat banget disahinnya. Tapi merampas aset, kenapa susah banget sih? Ditunda lagi. Miskinkan koruptor, biar mereka kapok dan gak ada yang berani lagi korupsi. Ini Bapak Prabowo lagi tegas-tegasnya memberantas korupsi, DPR nunda-nunda mulu. Apa susahnya sih mengesahkan? Melanggar HAM. Tai. Salam warga jaga desa. Itu ya, rupanya undang-undang untuk perampasan aset bagi koruptor DPR menolak, belum juga disahkan. Pada sekelas Prabowo aja ya nggak mampu untuk mengatasi merampas aset koruptor. Mau gimana lagi nih, soalnya koruptor itu kan ya itu mana mungkin dia berani mengesahkan. Kalau disahkan habislah mereka. Mereka pelakunya. Terlalu banyak drama ini. Jadi soal pajak aja gercep,
langsung disahkan. Gimana kalian? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.